Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Yogyakarta Pasuruan, Dr. Azrul Aman, SPDI MPDI. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Yogyakarta Pasuruan, Dr. Nurbayu, SPDI MPDI. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Yogyakarta Pasuruan, Dr. Khairul Huda, SHM. Yang terhormat seluruh pegawai struktural Universitas Yogyakarta Pasuruan. Marilah kita panjatkan puja. Yang lain diinfokan. Jadi ini di akhir tahun ini untuk tahun kita akan memasuki tahun baru. Mudah-mudahan semuanya jadi baru. Amin. Semua jadi baru, amin. Amin. Jadi kalau nggak baru ya diperbarui gitu ya. Jadi kalau tidak baru diperbarui, kalau tidak baik diperbaiki. Ada beberapa catatan yang sudah direkam oleh WR2 dan KSDM terkait dengan kinerja kelembagaan yang sudah kita capai di tahun ini. Ini kalau jadi saya sampaikan kembali, statuta sudah ada, RIP, RIP-nya sudah ada, Renstran-nya sudah ada, Renotnya sudah ada, ya, Ortakernya sudah ada, SOP-nya sudah ada, tinggal beberapa yang belum ada. Jadi bisa saya bilang 90% di sini pekerjaan itu sudah tertata di Ortaker. Tinggal 10% ada beberapa hal yang baru yang belum ada. Contoh misalkan yang terbaru kemarin itu dengan MBKM itu nanti membutuhkan operator tersendiri terkait dengan pelaporan. Kalau kita mengajukan hibah, nanti siapa operatornya? Itu masuk kemana? Sementara ini sudah ada di bagian kurikulum. Kurikulum itu berada di BAA, dan ada teknologi ya, pengembangan pendidikan dan pembelajaran terkait dengan teknologi pembelajaran itu Pak Hasan itu. Nah itu apakah masuk di Pak Hasan atau masuk di Pak Sulhan sebagai kurikulum? Nah, itu nanti PSDM tolong dimasukkan kemana Ortakernya atau berdiri sendiri. Jadi Yogyakarta ini IT khususnya ya, sehingga kayak nanti Pak Imron sebagai ketua tim IT bisa mencari lagi, boleh 2 ya, yang untuk membantu Mas Kulu sama Mas Tom. Itu berkaitan tadi yang saya katakan kaitannya Ortaker. Kaitannya dengan Ortaker ini organisasi dan tata kerjanya sudah jelas ya. Pekerjaannya sudah jelas ya, tinggal yang menduduki jabatan di Ortaker itu
audit akademik, ya, audit akademik. Ya, ini kalau ngomong audit ini banyak ya, audit akademik. Nah, lebih difokuskan pada persiapan reakreditasi institusi. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Asru, Direktori Perguruan Tinggi se-Indonesia, ya, khususnya di Jawa Timur, itu kelihatan. Kalau dilihat dari direktur itu kelihatan mana perguruan tinggi yang 100% prodinya terakreditasi yang minimal B. Ya. Orang bisa melihat dari luar ngomong besar, misalkan, ya maaf sebut merek, misalkan ini contoh saja, Unitomo, misalkan Unitomo terkenal. Oh, ternyata di sana masih 6 perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Nah, jadi tidak bisa kita melihat kayaknya sekarang itu, tidak bisa. Jadi tidak bisa kayaknya hebat. Ya hebat itu ya yang beneran, ya, yang kita benar-benar menjaga institusi. Nah, di Yogyakarta ini ada 3 entry point, 8 instrumen MBKM. Ada salah satunya yaitu dosen. Ya. Dosen di sini sudah banyak yang S3. Tapi apakah ke S3-nya itu berdampak terhadap perbaikan pendidikan yang ada di sini atau tidak? Nah, itu lihat nanti 8 instrumen yang ada di MBKM itu nanti itu yang akan kita kawal. Yang tadi saya sebutkan, sistem pelaporannya itu harus ada orang tersendiri. Kalau dititip-titipkan tidak bisa, dititipkan TU tidak bisa, artinya konsentrasi. Itu yang saya katakan 10% belum ada di otak. Mekanisme penyusunan sebarang mata kuliah, ya, yang belum sistematis sehingga terjadi keterlambatan pada proses FKTS. Nah, jadi mahasiswa seringkali sudah kuliahnya itu kayak sekolah di SD, ya, naik kelas, ya masuk. Padahal belum FKTS itu sudah masuk. Jadi sudah PD masuk kelas, mestinya kan tidak boleh. Ya. Ini duduk sekolah SD, ini perguruan tinggi. Jadi lulus atau tidak lulus, mana mata kuliah prasyarat, apakah boleh atau tidak mengambil mata kuliah pilihan. Nggak tahu dia, sudah dianggap naik kelas, temannya masuk, dia masuk ke ruang itu. Sehingga ada dosen, loh ini soal nilai ini, ya wis, ini jajan itu loh, yang metu ada ini, disimpan, digaingkut, yang metu. Makanya dia, mata kuliah prasyarat nggak lulus, dia bisa mengambil di bawahnya. Nah, hal-hal yang seperti itu ya mulai ditertibkan. Kita ngomong narjet B atau A, tapi perilakunya perilaku C. Tidak bisa. Berikutnya pedoman untuk pengawas internal SPI. Ini pedoman dan SOP segera dilaporkan. Kalau nggak ada SOP-nya, ya ini nggak bisa bekerja. Artinya enggak, ya bisa dibilang nggak kerja, karena pekerjaannya apa itu nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu kerjaannya, nah itu kan menghadap ke BSDM, ke Warik 2, jalurnya yang terakhir saya gak cukup ya ke saya. Jadi untuk menjelaskan SOP. Ya kalau
kalau kita kerja pokok masuk ya kayak anak tadi itu, anak SD tadi itu. Jadi nggak kelas, ya wes nggak kelas. Mau apa? Nggak roh, apa terserah di kelas itu. Nah, mahasiswa kalau seperti itu juga begitu nanti akhirnya. Dia tidak tahu dia harus berbuat apa, merencanakan apa. Nah, padahal orang kuliah itu juga butuh strategi. Ini dulu saya ambil dulu ini, nanti biar bisa ambil ini. Saya menguasai ini dulu, karena ini nanti bisa tahu dan seterusnya. Itu SOP-nya kuliah. Kalau pekerjaan beda lagi. Saya mengerjakan ini nanti bisa. Satu contoh, mau lompat nanti aja. Ya itu bisa itu audit aset. Kemarin sudah masuk ke audit eksternal ya, yang keuangan ya, belum yang lain. Aset itu ya banyak ya, beli barang misalkan harddisk eksternal misalkan 10 nanti karo, laptopnya 10 dan dia karo. Dan saya tanya, ada tinggal 2. Laptop banyak itu tinggal 2, laptop loh ya saya diam saja. Ya, apakah selamanya seperti itu? Nah, makanya jangankan kok laptop, sandalnya saja nih ono audit ya. Jadi kan memang pembelian di sini kan sandal. Artinya ada barang-barang itu kemudian apa dan identifikasi. Gedung saja nggak tahu kok nilainya. Itu dikelipkan. SPI itu yang ngomongnya nanti sama bagian umum. Kenapa? Karena saya lihat di laporan, aset Yudharta dibilang 10 miliar. Sangat tidak benar ya. Satu gedung ini kalau di luar, satu gedung saja ini, saya tanya Pak Hamim yang biasanya saya dia menggambar di Poltek itu lantai 2, gedung sebesar ini lantai 2. Saya tanya berapa budgetnya ini, 20 M. Nah ini lantainya 7, budgetnya yang 2 lantai saja itu 20 M. Itu kalau di Poltek. Nah saya membangun ini tidak menghabiskan 10 M, tidak menghabiskan uang 10 M, sekitar 5 sampai 7 M. Ada lantai 7. Spesifikasi sama. Besi di sini ada sertifikatnya dari pabrik. Cornya nggak manual, pakai duta Jaya duta besar. Artinya sesuai standar K300. Keramik semuanya standar, ya, bukan keramik hafalan atau itu. Beli di depo, ya, standar depo. Ada lagi kan di sini toko yang di atas naik depo itu ada. Nah ini standarnya depo. Tutup keramik curah. Kaca juga dari perusahaan langsung dan tidak ada. Jadi yang ada di gedung ini semua terbaik. Artinya bukan beli bekas curah dan seterusnya, KW. Makanya itu aset ya, kayak audit aset. Kalau tidak dikerjakan sampai kapanpun itu tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada. Ya saya sabar dulu. Biro Administrasi Keuangan ya, meninjau terkait dengan pemasukan universitas ya. Bisa juga
yang dari mahasiswa, dari usaha produktif, ya, dari koperasi karyawan, artinya yang di luar dari SPP dan di DPP. Karena selama ini kita masih menggunakan SPP dan DPP itu 100%. Menggunakan SPP dan DPP 100% itu perjalanan hidup tadi seperti ini. Punya gedung sendiri, karyawan itu ya sudah digaji, ya mungkin ada kekurangan sana sini, maksudnya ya ini hanya SPP dan DPP. Dan mungkin bisa dari usaha produktif tadi itu dan koperasi karyawan. Kemarin ada minta MOU dengan saya Mandiri sama meskipun diarahkan ke koperasi nggak apa-apa, visi utang itu tambah gede, ya nggak apa-apa, pokoknya jangan lembaga sing nawurin, artinya jangan sampai yang sudah pernah terjadi itu terjadi lagi, gitu ya. Artinya lembaga nomboi utangnya wong-wong sing nggak jelas parane itu tidak lagi. Makanya sudah saya pisahkan utang-utangan itu lari ke Kopkar. Jadi perutangan itu terkait dengan apa tadi itu administrasi keuangan. Segera melaksanakan ini pengelolaan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Kemarin itu kan ada renov. Di renov itu kan ada beberapa pembiayaan. Jadi pagu itu fleksibel ya, fleksibel. Satu contoh kemarin gini sedikit. Ya, kalau misalkan saya kemarin memantau untuk perubahan kurikulum 8 juta misalkan. Saya sampaikan ke WR1. Loh itu nanti perubahan untuk penulisan SAP-nya gimana ya? Apakah ada dananya? Nah, ya harus diadakan. Dosen yang merubah itu ya diadakan. Ya satu mata kuliah 50 ya lumayan. Kalau mengajar 3 mata kuliah sudah 150. Saya asumsikan kemarin itu satu mata kuliah itu kalau berapa kemarin? 50 ya. 50 misalkan kalau mata kuliah setiap jurusan itu sekitar 50, berarti 50.000 kali 50 ya. Berapa? 2,5 juta kan? Kan nggak banyak. Katakan 8 juta sudah disisihkan 2,5 juta untuk pendanaan SAP itu. Jadi satu dosen, satu mata kuliah 50. Nah, sisanya buat apa ya? Silakan untuk yang lain, termasuk manajemennya atau apa itu. Artinya jangan sampai kelewatan. Karena itu ujung tombaknya. Saya itu menganggap itu selesai kalau ada di atas kertas yang sudah diserahkan ke LBM perubahan kurikulum yang sah, yang mana di situ itu sudah melakukan perubahan sesuai dengan MPKM, sesuai dengan MPKM. Nah itu mengko ketika ini kerja gak dibayar, nah, itu jangan sampai uangnya besar tapi tidak tepat sasaran. Kalau bisa memberi lebih bagus lagi. Misalkan tim semuanya di jurusan itu diajak semuanya kasih satu mata kuliah misalkan 100.000, jadinya 5 juta, tinggal 3 juta, ya, aja 3 juta untuk reviewnya lebih bagus lagi. Nah, intinya nanti uangnya yang ketotong, laporannya jelas. Mulai gak jelas, KB kan repot. Laporan gak jelas, ya gak jelas. Ada dana dikucurkan, tidak
ya jelas outputnya. Itu paku, tapi kemarin sudah sudah sepakat ya, satunya dengan BHK tidak akan dikeluarkan uangnya kalau tidak ada kegiatan. Ya walaupun ada kegiatan harus dicek Pak. Itu nanti gimana outputnya jelas. SOP pertanggungjawaban keuangan. Nah, jadi rekapan per bulan itu harus menunjukkan angka yang sebenarnya berapa rekening ini yang tidak lagi memberikan saya minus 2 miliar. Kaget kan? Kampus aku bayar iso kok minus 2 miliar ya. Karena ini salah software ya. Salah software, salah memasukkan ya nggak tahu, intinya kok iso laporan minus 2 miliar. Peninjauan kembali besaran SPP ya, setelah ada perubahan ya harus disesuaikan ya. Misalkan kayak kemarin industri itu sudah B itu ya disesuaikan kembali sebelum dikeluarkan di Mei, nanti penyesuaian SPP. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran P3. Nah ini dengan pandemi ini membutuhkan ini fokus pada pengembangan sumber belajar dan teknologi pembelajaran. Ini yang ini sebenarnya banyak ya peluang untuk melakukan pelatihan. Ya maaf, buat slide kadang-kadang ya butuh pelatihan. Masa slide-nya jadi slide zaman dulu. Slide sekarang itu bagus-bagus. Ya kalau ada misalkan tampilan slide yang bagus, ini saja prosentase, terus linknya ke slide yang bisa nge-link. Ya, diadakan pelatihan biar semuanya bisa. Nanti sehingga ketika pembelajaran daring itu orang yang ngomong slide-nya keluar. Kan bingung ya? Ya pada ngajar daring terus slide-nya keluar ya kok. Kayak aku, saya tidak tuh itu hal-hal itu butuh ya, itu fokuskan untuk mengajar itu. Kenapa? Karena ini nanti kan hingga sekarang pengumumannya bergeser sedikit bisa daring dan luring. Nah, bisa daring dan luring. Berikutnya meningkatkan mutu dan seperti pengembangan buku ajar media pembelajaran. Nah, buku ajar ya maaf ya, kalau kita bermimpi jadi B tapi tidak punya buku ajar ya kecil kemungkinannya, dan itu bisa kolaborasi dengan percetakan. Jadi percetakan bisa menyelenggarakan Imron agar laku percetakannya, sama menadakan diadakan sama menghadirkan ini pemateri yang ahli untuk membuat buku ajar, bahan ajar, bahkan buku literatur itu apapun yang media pembelajaran itu, sampai pada misalkan digital diadakan kerjasama dengan LP3. Engkau yang punya apa? Ya kayak ini kayak konseling begitu, konsultasi untuk pembuatan itu. Nanti untuk stressingnya bisa diberi tip atau bonus 10 pertama gratis, 10 kedua bisa 50%,
dosen. Intinya outputnya belajarnya banyak. Dan kalau itu banyak, ya target kita bukan minimal B, akreditasi bisa A. Ya memang berat ya, tapi itu sedikit atau banyak dimulai. Membantu fakultas atau dalam pengembangan kompetensi lulusan berdasarkan kerangka klasifikasi nasional misalnya KKNI, lembaga sertifikasi profesi LSP. Ya kayak tadi yang mau saya contohkan, LSP sulit untuk berdiri kalau kita tidak punya asesor. Artinya tahapan-tahapan itu harus dilakukan dulu. Kita itu mau membuat LSP apa, asesornya harus disiapkan. Asesor kalau tidak ada, ya selamanya LSP sulit untuk ada. Oh ada asesornya, saya sama Pak Faris, sama atau tidak? Beda. Kalau beda kan untuk minimalnya berapa? 2 atau 3 kan itu harus disiapkan. Jadi tahapan-tahapan itu memang percuma. Sampai cuma misalkan kemarin saya mengutus ya, sudah berangkatlah Bu Ani sama Bu Aid. Sekarang berubah lagi. Jadi yang ditulis oleh Bu Ani sama Bu Aid itu ya itu diajukan. Kenapa usul itu? Tidak punya asesor. Saya kemarin memulai untuk asesor itu mungkin kok corona. Jadi sering apa? Yaitu tahapan-tahapan yang perlu disiapkan untuk sertifikasi profesi. Terutama karena ini nanti sebenarnya MBKM ini kan yang dilihat seberapa cepat lulusan kita itu masuk ke lapangan pekerjaan, masuk atau membuat sendiri lapangan pekerjaan. Sebenarnya saya sekarang ingin punya tempat alumni ya untuk komunikasinya alumni. Jadi kalau kita lepas lulusan seperti pola pikir kita seperti kemarin, ya wis sudah sakarmu untuk kerjaan kartuku ya urusanmu wis pokoknya aku kemarin saya jawabku mulang nyawamu, sekarang saya kembalikan lagi kepada orang tua kan ngono kan. Tidak begitu. Karena ukuran MBKM itu seberapa cepat mahasiswa itu. Makanya sekarang itu ada tambahan satu. Kalau kemarin ngomong inovatif, kreatif, kritis, tutup lorong, kritis. Kalau sakit yang kritis, yo tak nyambut gawe loh. Butuh yang sekarang itu istilahnya itu adaptif. Adaptif itu isu adaptasi, fleksibel. Pokoknya kerja menghasilkan uang atau diterima pekerjaan atau membuka lapangan usaha dan laporannya itu masuk ke kampus, reportnya masuk ke kampus, nah itu masuk direktori dan itu masuk pelaporan, itulah kampus yang bagus. Yudharta itu kalau bisa mengidentifikasi itu secara cepat number one di Indonesia. Apalagi lulusannya langsung mereport laporannya kerja ini. Nanti di situ di tracking dia kerja di BUMN berapa, di perusahaan swasta bonafit berapa, dia membuat usaha sendiri berapa, artinya entrepreneurnya berapa. Itulah yang kita bicarakan sekarang. Jadi PAI dari modem kabeh misalnya
Berapa itu ini nanti ini ke depan itu ini Indonesia sudah mulai nanti itu ada sertifikat semuanya, imam masjid harus sertifikat, semua ada sertifikat. Tidak bisa wabar dari kiai itu guys, dari kiai itu nanti ada sertifikatnya. Arahnya kan gitu, arahnya. Nah ini datang IT kabel juga sertifikat kan. Nah, ya. Saya kemarin kayak yang di provinsi itu kan ada hibah madin itu, saya disuruh ke sana. Iku wis mundur duluan. Kenapa? Saya S1, S2 tiganya ekonomi, gak mau agama belas. Sampai ke sana Pak, ekonomi. Waduh, langsung gitu jabatan. Waduh, sampai dalam dia Pak. Ya, karena memang harus sesuai. Walaupun saya iso ngaji tafsir itu, sampai ekonomi. Saya bilang saya ini ya gak duwe label untuk agama. Makanya gak kegeser sampai sing duwe label. Label agama. Sudah ya, terkait dengan tadi lulusan. Kegiatan berbasis religius pluralistik harus diimplementasikan karena merupakan visi misi Jakarta Masjid. Jadi kembali lagi religius pluralistik sudah diterjemahkan ya di statuta. Di enggak nih Pak Anang, pejabatnya Pak Anang ada? Tidak ada. Ada spesialis gereja. Ya nek Pak Anang ya boncone Pak Anang. Nanti duwe konco itu aja pendeta tok. Bisu. Ya boncon. Hah? Dukun. Pendeta tak dari sobat gereja tok lalian itu namanya penyempitan makna itu. Jadi sudah tinggal baca saja di statuta ya. Terus pengembangan pusat bahasa. Jadi kalau pengembangan selama ini kan bisa TOEFL, tes TOEFL saja, tes TOEFL, TOEFL. Nah ini bagaimana misalkan ini banyak ya mau masuk LPDP tolak oleh bahasa ini. Ya mau LPDP yang tangan dulu ya gak bisa bahasa Inggris, bisa enggak ini ada oleh bahasa untuk dosennya, katanya sebagai mahasiswa. Jadi gak kayak ini dagang sapi, kan lulus rek itu kayak beli-belian sapi. Nah begitu sana membantu mahasiswa agar bisa itu tidak hanya ngetes saja maksudnya, gimana ya, termasuk mungkin bisa simpati menjembatani dosen-dosen yang mau LPDP berubah. Ini yang ingin saya integrasikan kalau kemarin ada yang ingin jalan-jalan ya sana ke LLBT bahwa wilayah tugas sampean itu dengan apa dan dengan siapa. Kan harus tahu pejabatnya siapa. Nomor teleponnya ya roh. Aman ana apa-apa. Langsung. Kalau hanya duduk di sini saja, terus sudah itu yang ingin saya linkkan di sini. Walaupun sekarang semua sudah satu pintu, ya karena kalau banyak pintu, tahu dari pintu,
Numane senang senunung mlebu omahe itu rentan dengan ini penyimpangan. Mal, ini pakarnya mal. Pak Yuda ini S3-nya mal. Mau sih mal ini ya? Ya, apa? Sebut, juga na ngombe. Itu ngeling ya, ngeling. Jadi ketika ada problem langsung bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan, memaksimalkan website kepegawaian yang sudah ada. Ini yang ingin saya lakukan dalam jangka dekat ini, pengadaan server lagi ya. Jadi untuk pelaporan SKL, kalau tidak terbackup server nanti bingung yang melaporkan. Misal minta ke Pak Waris, itu data ini hilang ya gue, hack, ya repot. Tapi kalau sistem pelaporannya itu langsung, misalkan SDM ngeling, masuk cepet. Kenapa? Karena akun perguruan tinggi itu langsung dicatat. Jadi sekarang itu tidak ada kebohongan mahasiswa, misalkan gak daftar kalau jenenge bisa. Nek data sih ono aja melu MBKM, aja kayak proposal. Karena proposal MBKM yang didanai 500 untuk klaster 3 itu kalau nggak terintegrasi begitu sulit pelaporan. Makanya untuk mendukung itu harus tersendiri terkait dengan server, dan di situ ada pengelolanya tersendiri yang bisa boleh itu masuk ke keuangan, ke sarana, ke apa saja. Di situ ada pointer-pointer dan sesuai dengan program yang diusulkan. Program apa nanti berkaitan dengan itu, untuk mensukseskan itu pasti ada. Nah sekarang sudah ada server tapi terbagi-bagi, servernya terbagi-bagi. Ini sehingga kurang maksimal. Nah, itu berkaitan dengan website pegawai yang sudah ada termasuk segera melakukan pengkajian naskah tim akreditasi institusi. Ya, saat saya kalau melihat pokoknya lemari yang saya sediakan di Senat itu lihat masih kosong. Kalau sudah banyak berkas itu ya rada percaya. Ya, memang kan berkas. Yang tadi, yang ini saya sampaikan yang kaitannya dengan awal tadi, ada berkas hard, ada yang soft. Ya kalau pengelola tadi itu kalau soft itu sudah masuk langsung di lock, dikunci, dan bisa diambil. Kenapa? Itu dokumen kampus ya. Nggak boleh. Kalau sampean itu berbaik hati, Anda berikan kepada orang lain, dan orang lain itu lebih dulu menggunakan itu, sampean yang kena plagiat. Itu sama halnya bunuh diri. Karpe api tulungi kancane, tapi dirinya hancur. Itu kayak ini. Madangi wong awake dhewe hancur. Kenapa? Karena ada tracking plagiat. Ortaker saja di sini tidak plagiat, murni memang yang ada di Jakarta.
tidak mengambil. Ya Bu, ada memang keahlian-keahlian khusus yang plagiasi terus dioprek lagi, ya apa jenenge jenenge ilmiahnya begitu. Parafrase. Aku ngarang dioprek plagiasi ya di parafrase banget. Dioprek. Itu tadi yang saya sampaikan. Jangan sekali-kali memberikan dokumen ini. Pentingnya jangan sekali-kali memberikan dokumen urusan data pasuran kepada pihak yang lain. Kalau saya punya dokumentasi, itu dokumentasi haknya UYB. Anda hanya bisa memberikan hasil kerja sampai itu kepada UYB, tidak boleh dikopi lembaga yang lain. Lembaga saudara yang kayak di lembaga saudara Gus Yaki, ya. Jangan. Itu nanti kalau di sana dipakai, sampai belum pakai. Di sana akreditasi dipakai. Sampai akreditasinya belakangan di situ. Yang kena sampai apa? Ya, jadi itu. Ya, banyak. Kalau kerjasama silakan, tapi bukan kerjasama begitu. Banyak yang soft, ini kaitannya apa? Soft masuk server log hubnya, makanya tidak boleh Pak Imron cetak hanya satu atau dua. Satu diletakkan di ruang saya Tuhan. Kalau dua pegangan mungkin yang bersangkutan, itu saja, tidak lebih. Jangan cetak 10, wah, gak zamannya, gak zamannya. Sampai dengan tete itu, paham balik saja cetak saya tolak. Oh, baik cetak. Tawaran tete dua ini, cetak ya, gak bisa dikira lagi. Cetak itu yang memang saya ngomong, kalau saya ngomong di LBM naik cetak. Kalau enggak, LBM, Bu, kena ya. Saya naik cetak, enggak. Belum waktunya, belum saya periksa. Tracking kelengkapan berkas dosen studi lanjut. Nah, ya, kenapa? Ini studi lanjut itu, kalau sudah selesai, tali kayak pilkada mobil kabin. Kalau jadi lupa, yang satunya kalau lupa jadi, kalau tak lupa tidak jadi. Jadi kalau sudah lulus itu ngomongnya, saya tidak pernah itu tanda tangan sama Yudhanta. Nah, jadi lulus saya itu nggak ada kaitannya dengan Yudhanta. Mosok bisa nggak sampai ini boleh atau sekolah kalau beasiswa sekolah tanpa status dosen. Oh bisa Pak, pegawai di lembaga lain. Nah, non itu pegawai di lembaga lain lapor, ini ini lapor. Kok ngomong begitu itu tidak bisa. Pasti ada jalur ada kaitannya sampai bisa studi lanjut dan bisa menyelesaikan studi lanjut. Nah, sehingga di sini ada tracking. Makanya sekarang LPSDM itu saya suruh, karena saya capek jawab ini metu-metu. Saya bilang, saya itu sejak dulu pernah mecat siapa? Saya itu sudah bertahun-tahun jadi WRU. Siapa yang pernah merasa saya mecat? Paling saya pindah jabatan. Saya sesuaikan dengan yang sesuai dengan orang. Kalau proses pemberhentian paling pol itu saya dosenkan. Ini kasih kerja di dosen. Ini. Kenapa ya? Karena mungkin kuliah, mungkin pekerjaan lain ini. Nah
ada permohonan sendiri, ada itu nggak sampai proses pemberhentian. Ini moro-moro pamit keluar jadinya, oh ini goro-goro rektor, ini kayak melebu, mulai kapan lagi dari tukang pecat. Jadi itu semuanya dari orang kampung lambe pura. Jadi ngomong yang tidak punya dasar tapi dikembangkan. Nah, saya dulu itu mengatakan itu pekerjaannya setan. Kenapa? Yuwas isu bisudurinas minal jinnati wan nas. Orang yang selalu membuat was-was di hati seseorang dari golongan jin dan setan, termasuk manusia yang kolaborasi dengan jin setan tadi itu. Jelas itu tambali. Ini sering maca anak. Ayat kursi. Nah, ayat kursi gak makan, sawat kursi. Jadi sampai itu perusahaan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ikut mensertakan mahasiswa. Kan ada ini program-program kemahasiswaan yang di kewirausahaan PKMK, termasuk ini PKM ya. Ini sudah kemarin uang 150 juta itu sebenarnya mau saya belikan server sama peralatan ini media. Mahasiswa menuntut apa? Kompensasi COVID. Waduh, kompensasi COVID. Kan bahas PP berjalan mana lah kan ini. Ya sudah, akhirnya saya urungkan, tidak beli server dan tidak membeli peralatan media, sehingga kemarin itu promonya pakai media yang sangat-sangat terbatas. Nah, ini bisa tanya ke Bapak Muslim, gue ini anyar apa lawan? Lawan. Jadi banyak. Sekarang itu komputer di bawah itu baru-baru semua. Itu senilai 150. Jadi mahasiswa saya iki wis nemen manjai. Kari hasilnya apa? Jadi ruangannya sudah bagus, peralatannya sudah bagus, ya, komputer itu karyawan saja kalau bagus komputernya dengan spesifikasi yang ada di mahasiswa. Makanya nanti saya bilang sama Pak Arif itu harus di apa? Dioptimalkan, disegel dulu. Tidak boleh membenahi sendiri. Benahi sendiri kok diganti habisnya, ganti memorinya, ganti sesuai dari komputer oprekan nih, dari dendeng. Pak Abun itu kok segel sing teko kawat. Kalau segel itu tahu ya, segel kawat itu. Nah, itu kalau segel itu sampai buka, maka harus ada yang bertanggung jawab di ruangan itu. Kerusakan harus diberikan ke lembaga, nggak boleh dibawa keluar sendiri. Kemarin itu sudah ada yang nanya ke saya, gimana kalau pinjem komputer untuk dibawa keluar? Ono maneh. Apa kan sekarang masih ada di kontrakan, sementara kan harus bekerja, nggak boleh. Laptop itu dibaut oleh meja yang bisa, meja dibaut misalnya mengenai tembok ini. Itu kalau keluar itu alamat sudah.
alamat tindakan nggak boleh. Nah, itu digunakan untuk PKM ini. Nah, jadi selain organisasi, untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini. Kemarin sudah saya sampaikan di kemahasiswaan bahwa PKM apapun, PKM GT, PKM AI, apapun itu harus lebih banyak lagi maksudnya dan diterima. Usulannya 80 yang diterima 2. Ini masalahnya di mana? Nah itu dievaluasi. Oh ada batasan begini. Yo, wis batasan belum menjadi pembina, belum jadi. Tapi mau sampai loro. Nah itu ya. Masa 2. Konsep promosi. Nah, target 2.500 sih. Bagus. Kira-kira 2014 ya bagus. 2.500 mahasiswa terrealisasi. Jadi gini ya. Ini nanti kemarin itu banyak sekali hibah. Tapi kenapa kok mengambil yang reguler? Itu sebenarnya kan formasi tersendiri dan itu sebagai angka tambah, bukan mengurangi yang reguler. Nah itu aja wes, kakak evaluasi. Kalau coba kemarin itu yang dari 900 ditambah beasiswa 200 kan jadi kawan 1.200, 1.100 dan seterusnya. Nah, di media jadi harus dimaksimalkan itu buatkan. Jadi saya mau Pagus 150 juta untuk mahasiswa, 150 juta untuk kurikulum. Ini saya keluarkan lagi 150 juta untuk ini server sama IT. Yo PC masing-masing. Ini kan dulu tambah ini. Termasuk repositori itu nanti kaitannya dengan akreditasi. Karena akreditasi itu tidak mau sekarang itu DKI berkas-berkas ini tidak mau, harus sesuai dengan tanggalnya. Makanya ada rapat keputusan. Ya maaf kemarin itu ada terselenggara misalkan ceramah dengan perguruan tinggi lain terkait dengan BKM, ya pengawalan tenaga ahli itu masuk repositori itu sesuai dengan tanggalnya. Kalau telat nggak diakui, melaporkannya nanti pada saat akhirnya nggak diakui. Artinya tidak ada pelaporan ujug-ujug. Sampai ngelakoni apa saiki, yo tanggalnya saiki, itu laporkan ke repositori. Kan sudah disosialisasikan kan? Nah itu sudah dari itu sendiri segera. Makanya kalau yang sudah punya kegiatan-kegiatan potensial segera laporkan, jangan sampai terjadi keterlambatan. Lah itu repositorinya kalau besar servernya kecil, wah bisa. Apa nih? Ya. Media center PMB dan website sudah segera diupdate. Jadi kalau website dan diupdate, ya yang terjadi kemarin itu dibobol kembali. Jadi sekarang itu memang membobol itu
sudah pekerjaan biasa. Tapi saya yakin ya, dengan kalian yang dimiliki oleh ini, tim IT kita bisa mengalahkan cyber hacker. Bisa terlalu tahu. Saya bilang carikan lagi turun kas dari bila perlu paten itu yang cyber. Maksudnya websitenya, bukan orangnya. Ya. Yang membobol itu bunuh, bikin rusak. Untuk LPPM, RIP-nya, renstranya, Pak Teguh, diperbarui Pak Teguh. SOP, penelitian pengabdian, jangan sampai ada gunawan lagi. Pak Teguh, jangan trauma enggak kalau disebut nama gunawan. Pak Teguh di sentak gunawan ngejer. Loh, aja nih bapak so, loh kok bisa dipaksa? Jawab saja, aja iya. Kira kon paksa, mendelir bisa pak. Sampai kudu latihan gitu pak. Sampai capar loh, gurine sampean. Latihan pendelian. Kenapa? Sabari sampean itu bingungnya wow, merembet jadinya. Desa di bawah dewan itu SOP sebenarnya. Ketika SOP sudah dibuat, aman. Orang itu mau menyerang lewat manapun tidak. Karena sudah ada penandatanganan pembuatan soal ini. Ya aku hanya trauma Pak. Saya trauma. Makanya aku keharapkan bayaran protesan sektor itu. Pakai nomik, Bali itu dia mana kayak sorongan. Pokoknya gak beres. Enggak. Jadi itu dan itu memang nanti ikatan kita dengan desa-desa itu menjadi kuat. Maka terima saja semuanya itu. Desa, pokoknya tadi yang saya sampaikan itu Purwodadi, Purwosari, ya, Tutur, Padaan, terima saja semuanya desa. Pokoknya garis barat selatan, barat selatan utara, gak Padaan. Padaan itu selatan. Nah, ya, barat. Barat selatan terima saja semua. Garis kita sepanjang jalur Surabaya Malang. Permintaan terima semua. Tidak ditolak. Sebelah timur tanda tanya. Nah, tanda tanya itu bisa ya bisa tidak. Nah, karena apa? Karena ada kampus lain, gitu ya. Kalau minta kita tanda tanya tadi itu pokoknya wongnya gak angel-angel kayak ini itu kalau itu contoh kasusnya itu terima jawabannya terima memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pendidik ya, dosen dan mahasiswa karena LPPM itu ujung tombak ya, PKM itu mahasiswa PKM kalau dosen LPPM itu ujung tombak. Coba kita ini sudah punya dekanat ya, fakultas ini itu sulit untuk terkenal. Kalau LPPM-nya nggak berkembang, tapi kalau LPPM-nya itu berkembang, cepat terkenal. Kemarin coba saya tawarkan itu saja ketika ada tamu di sini dari dinas Disperindak ya, datang ke sini sudah minta Pak Rektor saya minta doktornya datang. Wah, gitu.
dan seterusnya lah. Ya. Jadi cepat payu ya kalau LBBN-nya jalan. Belum nampak kinerja Divisi Pengelola Jurnal dan Haki. Jurnal dan Haki yang kemarin diduduki sama Pak Edi keluar, nah itu dilimpahkan kepada siapa atau diganti dengan siapa. Oh ya, buat saya sudah. Nah itu mulai nanti digagas di mana jurnal-jurnal itu. Sekarang itu banyak. Kemarin saya manggil Pak Zen yang punya jurnal Heritage. Ada lembaga yang ingin kerjasama karena akreditasi, hal seperti itu. Kalau nanti tidak teridentifikasi, tidak terawat, ya jangan sampai ya sudah menggapai prestasi berat, tapi menjaga prestasi. Menjaga prestasi lebih berat lagi. Bagaimana cinta yang sudah itu jaga. Kerjasama dengan pihak eksternal terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bila perlu sampai pada bina. Kemarin saja perguruan tinggi yang ingin kerjasama minta jadi bina. Siap dan berkenan dan mau dibina. Memang minta menjadi binaan. Pembinanya itu nilainya tinggi untuk hidup. Makanya itu kalau nanti seperti itu teridentifikasi, maka kita akan lebih baik. Termasuk ini belum RTL ini ya, belum ada catatan RTL KKN. RTL KKN itu banyak sekali. Jadi datanya yang sudah disampaikan di laporan KKN itu belum ada identifikasi RTL di mana kalau desa itu. Oh, desa itu semuanya akan datang ke saya. Kalau bilang itu tetap cengit. Nek KKN model ini itu bisa naik sekali sedikit KKN mana itu. Apa identifikasi itu dari parani enggak apa-apa buyar. Wah ini jalur noto pengen ada organisasi sekarang harus ada rapat-rapat diadakan rapat jadi KKN boleh karena apa-apa buyar penguasa ngamuk-ngamuk wong desa tak kongkoni tiba-tiba begitu boleh kan apa-apa waduh ini pisan yang dikata ini ya susah ya kan karena saya tidak menemukan cara ya apa caranya ngingkit terus ketulis itu menjadi RTL. Makanya di sini banyak sekali ini apa yang dipersiapkan untuk inilah lokasi rekreasi dan seterusnya sudah banyak sekali RTL intinya. BAA meningkatkan tingkat koordinasi antara BAA dan BIKMA termasuk PSDM ini. Kok kalau tulisannya karena itu kaitannya dengan pelaporan administrasi itu BIKMA ya apa mahasiswa itu langsung kecatet dari laporan. Nah itu yang terjadi kan sampai akhirnya keterlambatan ijazah 90 mahasiswa ya berapa? Tinggal 13. Nah itu jangan sampai terulang lagi. Makanya ya pemain yayasan dewe kan. Intinya kan ini kan ngomong apa? Mahasiswa yang daftar itu melbu langsung gitu. Datanya dari BIKMA ke jadi di gini Pak, masuk nanti sistem validasi
Nek wis sapi ibi valid, tapi valid. Kadang-kadang kan data belum lengkap, itu pendek. Sampai BIPMA memberikan info yang lengkap karena pendaftaran. Nanti ada sistem validasi dari BAA. Nah, kalau PSDM sehingga ini tidak sampai terjadi keterlambatan. Sampai sekarang ditemukan NIDN, nyantol, jagung, nggak punya Java atau jagung. Apalagi ini sampai ke Serdos, ya jauh lagi nambah. Kemenangan Serdos tapi datanya tidak dilengkapi. Itu listing ya, BAA, BIPMA, PSDM. Ijazah transkrip SKPI katanya tadi ya, dengan LSP. Nah ini kalau kesalahan cetak berapa kan? Anu ya, kami joli yang salah. COD. Dikira murah kan ijazah. Lah diapalin ngono ae panjang tulisan. Tak jamin kan. Masuk wayang waduh lemes. Banyak hati-hati ya. Ya memang salah itu jarang besar, salah itu kecil. Niknya rektor paling orang itu salah ya. Wong itu ngalangan 07, 06, 0 berapa? 02. Gak tahu 02. Termasuk pembuatan nirel pin ya. Kalau di ini Pak Tais temui dulu dosen sini namanya Pak Fatikun itu didiktis itu sekarang bagian termasuk yang dosen ini apa Jabu Pak Fatikun dulu prodi Seki data pelaporan prediktif ya, sistem. Nah, makanya tadi kaitannya dengan server tadi. Bagian akademik pada biro akademik, nah, MBKM sistem tadi, MBKM yang pelaporan kurikulum tadi itu. BAU harus ada rencana pembelanjaan barang setiap semester, pedoman pengolahan sarana prasarana serta SOP-nya. Tidak ada apa itu. Fungsi pengawasan pembangunan gedung, gedung, kondom mendengar untuk ada. Terus misalkan kayak kontrak, ini atau apa, volunteer, ya. Untuk mengidentifikasi itu. Kalau orang sendiri, kalau sendiri, Pak Kabul misalnya sendiri, identifikasi kekayaan di data, seluruh kabel, kakean bukan. Kalau misalkan memberdayakan, coba identifikasi di kelas ini, di gedung ini, nah, atau di lab, itu mudah Pak. Tapi kalau sendiri, kenapa barangnya di data itu sudah mulai banyak, nggak sedikit. Terus bagaimana? Nah, jadi tidak ada pertentangan lagi. Gak duwe mobil tukaran, ono mobil ya sing tukaran. Siapa yang sudah mendapatkan apa izin untuk menggunakan yaitu sampai tubrukan. Maksudnya tubrukan itu sing nyelang iki, nah, kan ada yang lain. Nah, itu fungsi pengawasan pembangunan gedung.
belanja apa, kebutuhan apa, ya, perawatan, sarana prasarana. Sekarang perawatan, satu contoh kan, kalau sudah kelihatan jelek, ya sudah kan harus direncanakan untuk pengecatan. Contoh misalkan, gedung itu yang menghadap ke sini kan wayang di sini saja. Pernah nggak direncanakan? Nah, jangan sampai menunggu perintah saya. Kayak tadi ini sudah jelek, sudah saatnya perawatan. Itu sudah direncanakan. Loh, gue termono, iya rencana kok kapan kan? Karena kebutuhan itu banyak. Ini bisnis dari di sini. Kayak tadi itu. Kalau misalkan kebutuhan server Binyang, misalkan MBKM mana? MBKM itu kegiatan inti kita. Kita kumpul di sini ini pengajaran MBKM. Kalau itu kita abaikan, ya modal buyar. Nah itu namanya priority itu ada. Oh contoh, jare kok ngecek, kok kamu duitnya itu, ya. Nanti ini disitno. Yang perlu kita ada di situ, mana kegiatan priority kita itu, di mana? Kalau ini priority ya, kalau kita kumpul di sini ini memang untuk itu. MBKM diabaikan. Lalu kita kumpulin apa? Gede kerembuk-kerembuk. Kumpul rasan-rasan. Ini kita dahulukan. Lalu tadi kayak media tadi, kita jangan sampai eranya media kita kalah secara media. Wah, janganlah datang untuk kalah. Itu aja. Pak Bali. Saya mengingatkan saja, lupa Bali lagi, penting, sudah sampai lah. Sertifikat tanah itu penting Pak, tapi ya sebagian BKN ke kampus. Bukan berarti merono sertifikat tanah, ya harus tetap itu, kan muncul. Jadi kelebihan Yudharta itu menggedung sendiri, milik sendiri, dan tembus perizinannya pun. Ketika ditanyakan orang, oh ini memang untuk pendidikan, bukan untuk yang lain. Wah, kalau yang lainnya ditutup-tutup gara-gara nggak punya izin, tanahnya nggak punya, sewa, wah salaman terus kiamat. 200 perguruan tinggi sing kiamat itu kan 200 sampai 300. Pak Nasir Dromone itu kan akhirnya nutup 300 perguruan tinggi. Itu faktor utama. Dosennya ada hebat-hebat, mahasiswanya banyak, kampusnya tidak punya sendiri. Makanya Pak Nasir dulu itu janji sama saya, awakmu nek aktif jenenge kampus jeneng juga pakai A langsung aja gitu. Wih, visitasi meter kotor waden ya. Di mana kan bisa bedegelen. Jadi alhamdulillah tadi saya ya wis ngobrol megannya beras kencuri kan. Itu tinggal sekarang memanfaat bagaimana. Jadi kaitannya dengan pengawasan aset ya. Pengawasan aset barang di setiap gedung. Pasang CCTV. Perkantoran semuanya pasang CCTV. Aduh, Pak. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Ya pengawasan itu sekarang memang diwakilkan. Saya jadi rektor belum bisa. Masuk HP ku hebat, ngoreksi juga. Wah, aku belum bisa. Duduknya gak canggih kan. Ya maaf ya, saya kemarin itu ngirim anak saya di Pondok Luda ya. Langsung ditelepon sama lingkung itu. Loh, Gus, sampai kemana? Itu lapor. Loh, orang
CCTV ini gimana? Ini nunggu pati itu dalam terus CCTV. Aku yang roh kok CCTV ya. Kalah menurut dan saya ini gak bisa cek. Tapi gua gak bisa cuma saja. Tadinya belum canggih. Lalu saya ditelepon. Lah bener. Oh ini baru pijet. Oh ada pijet bareng. Konangan bisa ditangkap. Udah, itu UPT Kewirausahaan. UPT Kewirausahaan segera berkolaborasi dengan Bigma. Jadi untuk mengembangkan mesertakan mahasiswa. 2. Segera dimanfaatkan alat-alat laboratorium yang ada untuk menghasilkan program produk inovasi baru sehingga munculkan unit usaha baru yang bisa diunggulkan. Saya tahu cekap. Bersama Bigma segera melakukan pembinaan kewirausahaan untuk mahasiswa, menyusun pedoman dan SOP terkait kewirausahaan. Jadi kemahasiswaan ini ya, kalau mahasiswa itu tidak diberi ini kaya pelatihan tanda kan bisa lahan pelatihan inovasi itu bisa muncul kalau dia itu bergesekan dengan ini alam mari nunggu dilatih iki apa yang kaitannya dengan usaha unit ini kita serahkan ke Pak Dayat saat itu. Ada sasarannya memang untuk penghasilan kampus, ada yang sasarannya untuk mahasiswa. Lah yang penghasilan kampus kalau belum punya lahan